eh, Pilpres adalah sebuah kompetisi. Oke. Dalam kompetisi itu ada yang menjadi calon. Oke. Lalu ada yang ditetapkan sebagai Menang. penerima mandat Ya. dari konstitusi. Nah, ini bukan posisi. Kenapa? Karena setelah selesai kompetisi, ya semua kembali ke posisinya masing-masing. Apapun posisi sebelumnya. Ya. Dan karena kompetisi Pilpres itu bila dianalogikan sebagai sebuah level, maka itu level yang dalam sebuah negara tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau disebut kompetisi itu nggak ada yang lebih tinggi lagi. Nah pertanyaannya, apakah yang dikerjakan sesudah itu harus diartikan sebagai lebih rendah? Oke. Lah, sebelumnya juga lebih rendah. Sebelumnya ada yang gubernur, ada yang menteri, ya kan? Iya, iya. Kemudian ikut kompetisi, diasumsikan naik. Setelah kompetisinya selesai, apapun yang dikerjakan, diasumsikan turun. Jadi sekarang nih, kalau Pak Prabowo, sekarang beliau adalah calon presiden. Setelah jadi calon presiden, lalu hasilnya ditetapkan kemarin, beliau ditetapkan sesuai konstitusi sebagai presiden terpilih. Lalu sesudah itu jadi menteri, turun nggak tuh? Oke. Turun nggak? Apakah karena calonkan Dia presiden kembali terpilih, kepada posisi kemudian sebenarnya. di luar saja udah, nunggu aja. Kan kembali lagi ke posisi semula, bukan? Oke. Nah, jadi menurut saya kita harus hati-hati. Kalau nggak nanti ada seseorang yang ikut kompetisi, habis itu nggak bisa punya posisi. Kenapa? Karena segalanya serba dianggap lebih rendah. Kalau pakai bahasa Jadi saya sederhana gini. Oke. Kalau ada seperti pemain sepak bola Mbappe, dia ikut kompetisi Piala Dunia. Tidak ada pertandingan sepak bola lebih tinggi daripada Piala Dunia. Oke. Kompetisinya ya. Kompetisi Piala Dunia. Dan setelah kompetisi Piala Dunia selesai, kemudian Mbappe selesai. Apakah kemudian Mbappe nggak boleh ikut Piala Eropa? Oh, Piala Eropa lebih rendah. Piala Eropa itu kan levelnya level Eropa. Dia kan sudah level dunia. Sudah sampai final Piala Dunia. Walaupun yang menang adalah Argentina. Bukan Prancis. Tapi apa kemudian dia sebagai pemain nggak boleh atau dianggap turun kelas kalau ikut di dalam kompetisi liga? Kompetisi. Ini saya sampaikan bahwa apapun yang dikerjakan pasca Pilpres, apakah kembali menjadi dosen, apakah kembali ke gubernur, apakah ikut di pemerintahan, apakah tugas di luar negeri, apakah tugas dimanapun, semua opsi yang ada adalah kalau dikatakan pasti lebih rendah daripada Pilpres. Nah, jadi menurut saya tidak tepat kalau kita menggunakan perspektif turun atau naik. Iya, bukan posisi ya. Bukan, itu ini kompetisi selesai. Jadi kalau sepak bola begini, Mbappe itu disebut posisinya tetap atau turun, itu gini, dia tetap di lapangan atau turun jadi pemain cadangan. Nah, itu baru dia turun. Itu posisinya baru turun di situ. Dia nggak pernah dimainin, nah itu baru turun. Tapi kalau dia masih berada di lapangan, ya berarti dia memang kompetisinya selesai, dia kemudian ikut kompetisi yang lain. Tidak dicadangkan, apalagi diputus kontraknya aja. Barangkali gitu. Mas, ada pendapat yang mengatakan gini, Mas Anies waktu di Gubernur Jakarta berhasil memenangkan 2,3 juta suara voters konstituen dengan posisi 58%, 58% Mas, 2017. Hari ini Mas Anies melipat gandakan itu menjadi 40 juta. 41 juta bahkan, hampir 40 juta,9 gitu. Dan itu kelipatan yang luar biasa. 20 kali, Mas. Kelipatan yang luar biasa. Dalam posisi seperti itu, Mas Anies itu levelnya sudah menjadi endorser. Karena nanti Mas Anies, ini argumen lain yang saya ini ya, untuk melengkapi ya, tadi Mas Anies. Karena Mas Anies itu sekarang levelnya, kalau nanti kita itu ada sekitar 500-an lebih pemilihan kepala daerah, Mas Anies itu bisa menjadi endorsers bagi 38 gubernur lain, dan bahkan lebih dari 400-an. Kalau kemudian Mas Anies jadi pemain di satu ini, pemain itu, maka kemudian
Apa ini tidak mengurangi Ya. peran strategis? Saya sampaikan begini. Sekarang ini sedang jeda. Ya oke. betul, ada undangan untuk meneruskan tugas di Jakarta. Hanya saya sampaikan ini masih jeda. Saya coba untuk menakar konsultasi dengan senior, konsultasi dengan berbagai pihak, dan keluarga sebelum juga saya ya. tentu sebelum memutuskan. Tapi undangan itu ada dan belum diputuskan. Jadi saya selalu siap untuk terlibat di dalam kegiatan masyarakat, termasuk bila ada orang-orang baik yang bisa menjadi pemimpin. Oke. Jadi saya bahkan saya udah 10 tahun lebih itu menggaungkan pesan untuk jangan sungkan-sungkan untuk membantu orang tak bermasalah yang memilih masuk politik. Kalau bicara kriteria baik itu kadang-kadang repot kita definisinya apa. Jadi saya pakai istilah tak bermasalah. Orang tak bermasalah, dicari ada nggak masalah? Masalah KPK ada nggak? Masalah pidana ada nggak? Masalah kan nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah gitu. Tapi kalau kita tanya berintegritas, mencari 100% integritas, nggak ada orang sempurna. Tapi punya masalah hukum tidak. Punya masalah etika nggak ada. Itu tak bermasalah. Walaupun dalam frasa itu ada lagi yang dipermasalahkan. Nah itu lagi. Jadi kalau ada orang baik mau bersedia untuk masuk wilayah politik, menurut saya patut didukung. Yes. Artinya posisi endorsers itu tetap terbuka. Bukan terbuka dan jangankan sekarang, dulu aja saya jadi endorser. Ada beberapa orang baik yang memilih jadi wali kota, saya ikut bantu, mendukung. Ada orang-orang baik yang memilih menjadi caleg, saya ikut mendukung. Karena menurut saya, bagaimana politik kita bisa lebih baik bila orang-orang baik justru dihambat masuk politik. Kita ini kadang-kadang unik, Mas. Kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak bermasalahkan. Tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik, malah dia tidak dipermasalahkan. Yang bermasalah tak dipermasalahkan. Yang tak bermasalah malah dipermasalahkan. Nah terus kapan politik kita lebih baik? Misalnya ini contoh, kalau ada seorang dosen, ada seorang tokoh masyarakat, ada seorang aktivis NGO yang sudah menunjukkan kiprahnya di masyarakat, lalu dia bersedia jadi caleg, itu sering lingkungan kanan kirinya, "Yu ngapain mau jadi caleg? Cari masalah. Yu ngapain?" Nah terus siapa yang harus jadi caleg? Kalau bukan orang-orang yang baik-baik ini. Terus Yu kan nggak punya uang, nanti di sana pakai uang segala macam. Ya menurut saya justru caranya adalah dengan orang baik yang tidak punya modal, yuk dibantuin. Bagaimana orang-orang baik ini bisa berhasil? Kalau kita semua, gini, kita ingin politik kita lebih baik. Kalau ada orang baik, belum tentu punya modal. Terus kita nggak mau bantuin. Gimana caranya kita mengkoreksi ini semua? Ya ayo kita bantuin. Orang-orang baik sering tumbang, bukan karena banyaknya orang yang tidak baik, tapi karena orang-orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan. Pernyataan ini sekaligus satu undangan siapapun orang baik yang akan berkompetisi di 2024, 27 November nanti, Mas Anies bersedia menjadi endorsernya. Bantu orang baik.